Di sebuah sudut kota yang jarang diperhatikan, ada dua tempat yang letaknya tak berjauhan. Yang satu adalah taman kecil dengan bangga-bunga sederhana mawar, melati, dan beberapa bunga liar yang tumbuh tanpa diminta. Yang satu lagi adalah tempat pembuangan sampah sementara. Baunya menyengat, sisa makanan membusuk, plastik berserakan, dan genangan air hitam. Setiap pagi, taman itu begitu sunyi. Hampir tidak ada yang singgah. Hanya sesekali burung kecil bertengger atau angin lewat membawa aroma bunga yang begitu lembut. Sementara itu, di tempat sampah selalu ramai. Lalat-lalat beterbangan tanpa henti. Mereka datang, pergi, lalu kembali lagi. Seolah-olah di sanalah pusat kehidupan mereka. Seorang pria tua sering duduk di bangku taman itu. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam dan tenang. Ia datang setiap pagi hanya untuk duduk dan mengamati. Suatu hari, seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya, "Kakek, kenapa lalat-lalat itu tidak ke sini saja? Di sini kan lebih harum." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sulit memberitahu lalat bahwa bunga lebih harum daripada sampah. Anak itu tidak mengerti, tapi kalimat itu terus tinggal di udara. Pria tua itu bernama Rahman. Ia bukan orang terkenal, bukan pula orang kaya, namun hidupnya penuh dengan cerita-cerita tentang manusia, tentang pilihan dan penolakan. Dulu, Rahman adalah seorang guru, bukan guru yang sering dipuji, bukan yang viral di media sosial, bukan pula yang selalu dielu-elukan. Ia mengajar dengan tenang, sabar, dan penuh keyakinan bahwa ilmu bisa mengubah arah hidup seseorang. Namun, tidak semua muridnya ingin berubah. Ia pernah mencoba mengajak murid-muridnya untuk membaca buku, sementara dunia di luar sana menawarkan hiburan instan yang jauh lebih menarik. Ia pernah mengajak mereka untuk berpikir panjang, ketika banyak orang lebih menyukai jawaban cepat yang dangkal. Ia pernah mengajak mereka untuk bermimpi besar, ketika lingkungan sekitar justru mengajarkan untuk puas dengan apa yang ada. Dan berkali-kali Rahman merasa gagal, bukan karena ilmunya salah, bukan karena niatnya buruk, tapi karena tidak semua orang ingin keluar dari tempat yang sudah membuatnya nyaman, meskipun tempat itu sebenarnya merugikan. Rahman sering merenung, mengapa kebenaran terkadang terasa asing? Mengapa nasihat terasa seperti gangguan? Dan mengapa ajakan untuk tumbuh sering dianggap sebagai sebuah ancaman? Jawabannya perlahan ia temukan. Bukan dari buku-buku tebal, tapi dari pengalaman hidupnya sendiri. Manusia, seperti halnya lalat, cenderung kembali ke tempat yang sudah mereka kenal. Bau busuk yang sudah biasa terasa lebih aman daripada keharuman yang baru dan asing. Di usia mudanya, Rahman pun pernah seperti lalat itu. Ia pernah berada di lingkungan yang salah, dikelilingi moonman yang mengejek cita-citanya, berada di lingkungan yang menganggap kejujuran sebagai sebuah kebodohan, tempat di mana kelicikan dianggap sebagai kecerdikan. Awalnya ia ragu, namun lama-kelamaan bau busuk itu terasa biasa. Sampah di sekitarnya terasa normal. Ia bahkan hampir lupa bahwa ada aroma lain yang lebih baik di dunia ini. Sampai suatu hari, ia bertemu seorang dosen sederhana yang tidak banyak bicara. Namun hidupnya begitu rapi dan tenang. Dosen itu tidak menghakiminya, tidak pernah memaksanya berubah. Ia hanya hidup dengan caranya sendiri, dengan prinsipnya sendiri. Namun dari situlah Rahman sadar ada kehidupan lain yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih bermakna. Tentu tidak semua orang tertarik pada aroma kebaikan itu, tapi Rahman saat itu memilih untuk mendekat. Dan sejak hari itu, ia mengerti sebuah hal penting. Perubahan tidak dimulai dari diyakinkan,
tapi dari sebuah pilihan sadar. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah, tapi kita bisa menunjukkan bahwa ada pilihan lain yang tersedia. Kembali ke taman kecil itu, Rahman sering melihat orang-orang lewat. Sebagian berhenti di dekat tempat sampah, mengeluh tentang baunya yang menyengat, tapi mereka tetap berada di sana seolah terjebak. Sebagian lain justru menghindari taman itu karena dianggap terlalu sepi, terlalu sunyi, terlalu membosankan. Rahman tersenyum pahit melihatnya. Banyak manusia ingin kehidupan yang harum, tapi tidak mau meninggalkan tempat yang busuk. Mereka ingin hasil yang indah, tanpa mau berpindah dari kebiasaan yang merusak. Mereka ingin berubah, tapi tidak mau merasakan ketidaknyamanan yang datang bersama proses perubahan. Rahman tahu, tidak ada gunanya berteriak pada lalat untuk pindah ke taman bunga. Tidak ada gunanya memaksa mereka, karena lalat tidak mencari keharuman. Ia hanya mencari apa yang sudah ia kenal, apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Suatu hari, Rahman bertemu kembali dengan murid lamanya. Namanya Arif. Dulu, Arif adalah murid yang cerdas, tapi sangat keras kepala. Ia selalu menolak nasihat, selalu merasa paling tahu segalanya. Ia menganggap Pak Rahman terlalu idealis, terlalu kuno, tidak mengerti dunia modern. Kini, Arif bekerja di kota besar. Pakaiannya rapi, jam tangannya mahal, tapi wajahnya tampak begitu lelah. Mereka duduk di bangku taman yang sama, tempat Rahman biasa merenung. "Pak," kata Arif membuka percakapan. "Dulu, Bapak sering bilang, hidup itu soal pilihan. Tapi kenapa rasanya saya selalu salah pilih?" Rahman tidak langsung menjawab. Ia memandang bunga mawar di hadapannya, lalu memandang tumpukan sampah di kejauhan. "Arif," katanya pelan, "kamu tidak salah pilih. Kamu hanya memilih apa yang paling ramai." Arif terdiam, mencerna kalimat itu. Kebanyakan orang, lanjut Ramon, tidak memilih yang terbaik untuk mereka. Mereka hanya memilih yang paling terbiasa, yang paling banyak dilakukan orang lain. Kalimat itu menghantam Arif lebih keras daripada omelan atau kemarahan. Rahman kemudian menjelaskan sesuatu yang jarang disadari oleh banyak manusia, bahwa tidak semua orang ingin mendengar kebenaran. Sebagian besar hanya ingin pembenaran atas pilihan mereka yang salah. Bahwa tidak semua orang butuh nasihat untuk berubah. Sebagian hanya ingin didengarkan keluhannya tanpa niat untuk melakukan apapun, dan bahwa tidak semua orang benar-benar menginginkan taman yang indah. Sebagian orang ternyata lebih nyaman berada di tempat sampah, karena di sana mereka tidak sendirian. Tempat sampah itu ramai, banyak teman, banyak suara, banyak orang yang sumasimamu. Taman ini sepi, sunyi. Hanya orang-orang yang benar-benar mencari ketenangan yang mau bertahan di sini. Dan tidak semua orang siap dengan kesunyian yang memaksa mereka untuk berhadapan dengan diri sendiri. Rahman pernah mencoba mengajak orang-orang untuk keluar dari lingkaran buruk mereka. Namun, yang ia dapat seringkali adalah cemoohan. "Kamu sok suci. Kamu merasa lebih baik dari kami. Lihat, dia sudah berubah." Padahal perubahan itulah yang seharusnya menjadi tujuan. Namun dari situ ia belajar satu hal yang sangat penting. Tidak semua orang yang kamu coba tarik keluar dari lumpur ingin diselamatkan. Sebagian dari mereka justru marah karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi, kesalahan mereka, kemalasan mereka, atau ketakutan mereka sendiri. Bagi mereka, taman bunga yang harum bukanlah solusi. Taman bunga itu adalah sebuah ancaman yang menunjukkan betapa buruknya tempat mereka berada. Akhirnya, Rahman berhenti mengajak. Ia berhenti berteriak.
Ia mulai menjalani. Ia hanya fokus merawat taman kecil itu setiap hari, membersihkan daun kering, menyiram bunga, dan duduk diam menikmati keindahannya. Dan anehnya, beberapa orang mulai datang dengan sendirinya. Bukan lalat, tapi manusia-manusia yang sudah lelah dengan kebisingan dan bau busuk di luar sana. Mereka datang, duduk, dan diam, menghirup udara segar yang ditawarkan taman itu. Tidak semua dari mereka bertahan lama, namun mereka yang memilih untuk tinggal perlahan-lahan berubah. Rahman tidak pernah memberi mereka ceramah panjang. Ia hanya hadir karena kebenaran yang hidup dan dijalani jauh lebih kuat daripada kebenaran yang hanya diteriakan. Suatu sore, anak kecil yang dulu pernah bertanya kepadanya kembali datang. Ia sudah sedikit lebih besar sekarang. "Kakek," katanya, "kenapa sekarang ada lebih banyak orang di taman ini?" Rahman tersenyum. "Karena sebagian orang akhirnya lelah dengan bau sampah." Jawabnya sederhana. Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya paham makna di baliknya. Rahman tahu, tidak semua orang akan datang ke taman ini. Dan itu tidak apa-apa. Bunga tidak pernah memohon pada lalat untuk hinggap. Ia hanya mekar, menyebarkan keharumannya. Dan siapapun yang siap, siapapun yang mencari, akan menemukan aromanya. Di usia senjanya, Rahman mengerti satu kebenaran yang pahit, namun sekaligus membebaskan. Bahwa tugas kita di dunia ini bukanlah untuk meyakinkan semua orang. Tugas kita bukanlah untuk menyelamatkan setiap jiwa yang kita temui. Tugas utama kita adalah memilih di mana kita ingin berdiri. Jika kita memilih berdiri di taman, mungkin akan ada yang mengejek kita aneh, sendirian, atau membosankan. Jika kita memilih untuk tetap di tempat sampah, kita akan punya banyak teman. Tapi hidup kita akan sesak dan busuk. Pilihan itu sunyi dan sangat personal. Sulit memberitahu lalat bahwa bunga lebih harum daripada sampah. Namun, itu bukan karena bunga tidak harum, itu karena lalat memang tidak pernah mencari keharuman. Dan mungkin kita tidak diciptakan untuk menjadi lalat. Mungkin kita diciptakan untuk menjadi manusia makhluk yang mampu memilih, yang mampu menjauh dari hal-hal yang merusak, dan mampu bertumbuh meski terkadang harus merasa sendiri. Karena pada akhirnya, aroma kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita katakan kepada orang lain, melainkan oleh tempat di mana kita memutuskan untuk tinggal. Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini terasa dekat denganmu, bagikan kepada teman yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.